siang teman-teman semua. Setelah kita melakukan wawancara kemarin dengan para expert, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada beberapa saran dan masukan dari expert tersebut untuk platform Skillin ini agar lebih baik ke depannya gitu. Mungkin pertama itu ada fitur badge. Jadi aku pengen tanya ke user researcher. Jadi karena ada saran dari expert yaitu penambahan fitur badge ini untuk tutor sebagai benefit dan untuk meningkatkan retensi tutor. Nah, menurutmu nih, bagaimana tentang fitur badge ini? Apakah saran tersebut tuh mungkin perlu diimplementasikan untuk platform ini? Sebenarnya kan awalnya kan misi kita itu unlock skill, share talent, dimana unlock skill itu buat pelajarnya, kemudian share talent buat tutornya. Tapi kalau masukan dari kemarin itu unlock skill, share talent kenapa nggak diaplikasikan ke dua-duanya? Jadi untuk pelajar itu bisa dia unlock skill, bisa belajar, kemudian share talent, dan yang apa dia pelajari itu dia bisa jadi tutor juga. Terus buat si tutornya ini dia kan cuma share talent aja, belum ada unlock skillnya. Nah gimana kalau unlock skillnya itu pakai fitur yang baru tadi? Jadi kayak poin-poin yang udah dia dapetin dari ngajar di Skillin ini bisa dipakai buat unlock skill lainnya gitu. Jadi menurut aku bisa aja sih masuk-masuk aja buat diaplikasikan ke Skillin ini. Oke, baik, menarik ya. Mungkin aku pengen nanya ke bagian UI UX. Nah, kira-kira bagaimana sih sistem badge ini jika diimplementasikan ke platform Skillin ini? Mungkin nanti badge itu bakal kayak kelihatan di profil tiap tutor gitu. Misalnya dia itu udah intermediate, beginner, atau mungkin udah expert. Jadinya orang lain ketika melihat tutor tersebut bakal ngeliat, oh tutor ini udah lama nih di platform ini. Yang mana selain itu bisa ngasih benefit buat tutor, orang-orang tuh juga bisa tahu tutor mana yang emang udah lebih berpengalaman dibanding yang lain. Dan juga untuk tutornya juga bakal lebih tertarik untuk stay di platform kita seperti itu. Oke, baik. Mungkin saja aku pengen nanya juga ke bagian prototype untuk fitur badge ini kira-kira nanti bentuknya mau bagaimana gitu. Kan tadi sistemnya udah ada nih. Jadi nanti kira-kira fitur-fiturnya atau tempat-tempatnya itu bagaimana gitu dari prototype. Oke, untuk badge-nya sendiri saya melihat ada dua jenis yang berbeda. Di mana untuk badge level visual, seperti yang Asya bilang tadi, yang fokusnya itu kan pada trust dan pengakuan. Jadi kan nanti si learner ini nih bisa melihat apakah tutor tersebut udah expert atau belum. Nah, untuk eksekusinya nanti saya akan tambahkan slot badge seperti expert atau top tutor gitu di halaman profil dan pencariannya. Nah, kalau logikanya sendiri sih kita bisa ambil dari rating atau dari seberapa banyak sesi si tutornya itu. Nah, sementara untuk sistem poin fungsional seperti kata Farel tadi, fokusnya kan lebih ke gamification ya untuk tutornya agar bisa unlock skill dengan poin yang didapatkan. Nah, untuk teknisnya ini bakal lebih kompleks karena nanti kita harus memprototipekan alur konversi poinnya untuk transaksi bagi tutornya jika ingin menggunakan poin tersebut. Dan nanti juga untuk page yang fungsional ini kan poinnya ini akan muncul secara private di POV si tutornya itu. Karena nanti tutornya bisa memperkirakan apakah poin ini udah cukup atau belum untuk bisa dikonversikan. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin nah, untuk selanjutnya itu ada satu lagi saran dari bagian expert kemarin setelah kita wawancara, yaitu ada satu saran tentang gimana kalau misalnya platform skill ini lebih fokus kepada skill-skill yang non akademik kayak gitu. Karena menurut ibunya itu untuk skill yang akademik itu udah banyak banget saingannya di pasar, dari platform-platform ruang guru dan lain-lain itu udah ada banyak yang di skill-skill yang akademik. Nah, aku pengen nanya nih saran dari market analyst untuk fitur itu tuh menurutmu gimana? Menurut itu arahan yang sangat bagus ya. Dengan begitu kita bisa meranah market yang istilahnya belum dijangkau oleh banyak orang ya. Belum ada platform-platform lain yang menjangkau market-market skill yang sifatnya tuh niche atau jarang orang tahu, seperti musik ya, alat-alat musik tertentu. Mungkin ada biola, piano ya yang jarang sekali ada dalam bentuk tutor. Kemudian ada niche skill seperti mungkin blacksmithing, menempa, nah atau pewayangan juga. Nah itu juga mau cari tutor begitu di mana ya kan? Dengan adanya skill kita bisa menjadi distributor antara tutor-tutor yang skill-skill tutor-tutor yang memang jarang dan ke peminat-peminatnya.
menurut saya itu ide yang bagus ya. Dengan begitu market kita bisa market yang unik. Oke, baik. Berarti menurutmu saran itu perlu diimplementasikan untuk platform screen ini berarti? Harus diimplementasikan. Harus diimplementasikan. Harus. Nah, mungkin terakhir untuk pertanyaan untuk bagian UI UX mungkin ya. Karena tadi ada fitur yang baru ini, bukan fitur sih, lebih ke saran tentang fokus kepada non akademik. Apakah kira-kira yang akademik itu disedikitkan atau bahkan dihapus, jadi kita fokus ke non akademik, atau kita tetap ada akademik dan non akademik, cuman lebih fokus ke non akademik? Kataku lebih baik dua-duanya ya, karena kan kita juga perlu mengcover bagian lain yaitu akademis yang pastinya meskipun non akademis ini nanti yang bakal jadi nilai plus kita, orang-orang yang mencari tempat untuk belajar akademis itu tetap banyak. Jadi kan tetap dibutuhin. Mungkin nanti bakal dibikin semacam filter aja, misalnya skill mana yang akademis, skill mana yang non akademis. Mungkin nanti yang non akademis akan lebih dibanyakin, sementara yang akademis lebih sedikit atau lain sebagainya. Mungkin akan disesuaikan lagi ke target user kita. Mungkin kan juga ntar kita untuk bagi ke depan-depannya kan akan ada data mana yang lebih populer, yang akademis atau yang non akademis. Kita bisa adaptasi dari situ. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari researcher, mata analis atau UI UX? Nggak ada sih. Itu sebenarnya cukup. Mungkin dari prototype? Aman. Aman prototype? Oke, baik. Oke. Oke, baik. Jadi mungkin cukup itu untuk meeting pada hari ini. Jadi ada dua, berarti kesimpulannya ada dua saran yang akan kita implementasikan untuk platform screen ini. Yang pertama adalah tadi fitur badge untuk tutor. Yang kedua adalah adanya non akademis. Jadi kayak ada banyak skill non akademis, tapi kita tetap tidak menyisihkan yang akademis kayak gitu. Semoga platform skill ini dengan ada saran-saran tadi dan kita implementasikan itu lebih baik ke depannya dan diterima di pasar. Baik. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Di sini saya Asya sebagai UI designer akan menjelaskan progres yang sudah kami kerjakan selama seminggu setelah rapat terakhir. Jadi setelah rapat terakhir yang membahas mengenai batch, kemudian non akademis dan juga poin, kami sudah mengimplementasikan untuk batchnya pada tutor dan juga profil tutor. Yang mana ini nanti masih belum kami detailkan lagi, dan juga untuk poin masih dalam bentuk interface yang masih belum ada halamannya. Kemudian kami juga sudah membuat autentikasi home, kemudian search dan profile tutor yang menggunakan desain sistem dengan color palette yang menggunakan warna yang sudah disepakati pada rapat awal. Kemudian di sini kami juga masih memiliki to-do list untuk beberapa hari atau minggu ke depan, yaitu membuat navbar setelah login, kemudian screen untuk tiap tombol pada landing page, yang mana ini masih banyak yang masih belum memiliki page masing-masing. Kemudian search filter, penggunaan filter pada search masih hanya pada offline dan online. Untuk jarak dan harga kami masih belum membuat overlay-nya. Dan juga profile user, yang mana nanti user bisa mengedit profilnya sendiri, baik itu sebagai tutor ataupun sebagai user yang ingin belajar saja. Oke, mungkin sekian penjelasan dari UI UX designer. Mungkin selanjutnya kepada prototype engineer dipersilakan untuk menjelaskan alur dari prototyping. Oke, untuk progres dari prototype sendiri, yang pertama yang saya ingin tunjukkan adalah di landing page. Nah, di landing page ini fokus pada pengajakan calon-calon user untuk mengikuti atau menggunakan skill ini. Di mana yang pertama ini ada button jelajahi sesi belajar untuk calon learner dan juga button untuk mulai menjadi tutor untuk calon tutor. Nah, di sini juga di landing page ini ada jelajahi kategori populer, di mana terdapat kategori-kategori yang sering
dipakai dan digunakan sesinya untuk si user-user tersebut. Lalu ada juga cara kerja penggunaan skill ini dan juga ada alasan mengapa platform skill ini diciptakan baik bagi learner maupun bagi tutor. Nah, di sini juga ada testimoni user Skillin sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah pengajakan untuk daftar akun Skillin. Di mana saat kita memencet daftar sekarang, maka kita akan diarahkan ke page register. Kita akan masukin nama, email, password, dan juga persetujuannya. Kita daftar, setelah itu landing page-nya akan berubah. Jadi landing page-nya ini akan sesuai dengan akun yang kita daftarkan. Di sini saya contohkan sebagai Michelle Wijaya. Nah, di landing page awal ini yang muncul adalah posisi si learner-nya. Dimana bisa dilihat di sebelah kanan akan ada button untuk mode tutor dan juga ada badge point sebagai berikut yang 800 SP ini. Nah, badge ini adalah yang sempat dibicarakan sebelumnya, digunakan untuk tutor untuk bisa mencari skill baru yang karena tutor tersebut sudah mempunyai poin yang cukup, maka poin ini dapat digunakan untuk menukarkan pendaftaran skill-skill baru. Jadi sistemnya seperti untuk voucher dalam mengikuti sesi gitu. Nah, karena di POV yang pertama ini adalah sebagai learner, Michelle ini ceritanya dia masih belum ada sesi sebagai learner. Jadi dia masih kosong untuk sesi andanya. Nah, di landing page ini juga muncul kategori populer dan kita juga untuk mencari sesi-sesi tersebut atau kategori-kategori yang ingin kita pelajari, kita bisa mengeklik langsung di sini atau lihat semua kategori atau kita bisa langsung ke search bar di atas. Kita bisa mengklik, misalnya kita ingin data analis, jadi kita bisa klik data, nanti akan muncul semacam prediksi apa yang ingin kita cari. Di sini saya akan klik analisis data. Nah, jika kita mengklik analisis data, maka akan muncul tutor-tutor yang mengajarkan tentang analisis data. Nah, dari sini kita juga bisa melihat rating dari masing-masing tutor serta harga-harga per sesinya. Di sini terdapat juga badge di masing-masing tutor ini yang menunjukkan bahwa tutor tersebut sudah masuk ke expert atau top tutor sehingga dapat meningkatkan kepercayaan calon learner untuk bisa mendaftar sesi bersama si tutor-tutor ini. Nah, di sini juga ada filter seperti offline atau online atau kita bisa filter berdasarkan jarak maupun harga. Nah, misalnya saya ingin mengeklik tutor Susi Anastasia, di mana di saat kita mengeklik maka akan muncul halaman profil tutor. Nah, ini akan muncul biografi serta keahlian dari si tutor tersebut. Terdapat juga sertifikasi dan pengalaman yang bisa kita baca, dan juga ada rating, kapan tutor tersebut join di Skillin, lokasi tutor tersebut, serta statistik seperti di sini bahwa ternyata tutor Susi ini sudah menyelesaikan 82 sesi dan sudah memiliki total 45 jumlah murid. Nah, di sini juga kita bisa scroll, ada sesi yang ditawarkan. Kita juga bisa melihat per sesinya ini menjelaskan apa saja, karena akan muncul deskripsi untuk sesi tersebut. Terdapat juga tarif ya dan rating per sesinya. Seperti berikut. Nah, untuk progress prototype adalah baru sampai sini. Jadi, next-nya akan fokus ke pengerjaan jika kita mendaftar di sesinya. Maka akan lanjut ke pembayaran dan selesai. Lalu juga ada progress untuk nanti membuat versi di mode tutornya. Seperti itu.